Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi nih bersama kami yang akan memberikan informasi serta konten yang bermanfaat tentunya. Jadi di video kali ini kami hadir dengan pembahasan yang baru, yaitu untuk mengestimasi dan menginterpretasikan hasil kerja kelompok kami sebagai tugas UTS praktikum dari mata kuliah Ekonometrika 2 yang diampu oleh Bapak Imam Awaludin SEME. Nah, pada estimasi ini sudah bukan estimasi regresi linear berganda lagi nih teman-teman, seperti pada ekonometrika yang pertama, melainkan menggunakan regresi data panel, yaitu dengan metode PLS, FEM, dan REM. Jadi di sini kita akan mengetahui dari ketiga metode tersebut metode mana yang paling efektif untuk digunakan. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Desi Ratnasari dengan NPM 1911021031 dan rekan saya yaitu Azza Zara Zakia dengan NPM 1911021052. Pada video kali ini akan ada dua pembagian, di mana pembagian yang pertama yaitu estimasi data dengan menggunakan EViews yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, dan hasil estimasinya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Zakia. Baiklah, langsung saja kita mulai untuk pembagian yang pertama, yaitu estimasi dengan menggunakan EViews. Oke, baik, langsung saja kita ke tahap yang pertama, yaitu estimasi data dengan menggunakan EViews. Di sini kita buka dulu aplikasi EViews Board-nya. Nah, setelah muncul seperti ini, kita bisa langsung create a new work file di sini, atau kita juga bisa dari sini file new work file. Nah, akan muncul seperti ini. Namun sebelum kita lanjut ke estimasinya, kita bisa melihat data Excel-nya terlebih dahulu. Di sini kami menggunakan data bab 18 buku Agustus. Di sini terdiri dari formnya itu ada 4. Tahunnya dimulai pada tahun 1935 sampai 1954. Untuk variabel Y merupakan nilai investasi, variabel X1 merupakan nilai harga saham, dan variabel X2 merupakan nilai aktual kapital di awal periode. Oke lah, kita lanjut lagi ke EViews-nya. Nah, karena di sini kita menggunakan data panel, pada work file structure type ini diganti menjadi balance panel. Karena kita menggunakan data tahunan tetap annual, tadi start date-nya kita mulai dari tahun 1935, end date-nya 1954, number of cross section-nya ada 4, kemudian kita oke. Nah, setelah seperti ini, muncul C, cross ID, get ID, dan reside. Nah, di sini jika menggunakan data panel muncul cross ID dan get ID. Nah, untuk cross ID ini bisa kita ganti dengan nama perusahaan tadi. Namun, jika data cross section atau data time series ini hanya terdapat C dan reside saja. Nah, selanjutnya kita bisa kembali lagi ke Excel, kemudian kita copy dari variabel Y sampai X2 ke bawah. Kita copy, kembali lagi ke Excel, kita bisa klik empty group. Nah, akan muncul seperti ini. Kita letakkan di ruang yang kosong ini, kita pastekan Ctrl V seperti ini, kemudian kita kasih nama. Name-nya grup 1. Oke. Kita close, kita simpan dahulu filenya, file, save as. Ini bisa kita letakkan sesuai dengan yang kita mau, bisa di dokumen, local disk D atau local disk E. Di sini saya akan menyimpan di local disk D. Kita kasih nama data bab 18, kemudian save. Kemudian kita pilih double precision ini yang 16 digit. Oke.
Nah, di sini langkah yang pertama kita menggunakan metode PLS, bisa tekan Y, kemudian tekan Ctrl, ditahan, kemudian klik X1, X2, kemudian klik kanan, open as equation. Nah, di sini kita bisa menambahkan log untuk setiap variabelnya, log Y. Kemudian agar nilai konstantanya di depan, kita bisa setelah log Y ketikkan C, kemudian kita log X1, log X2, kemudian C-nya ini kita hapus karena di depan sudah ada. Nah, untuk metodenya, karena kita menggunakan metode PLS, di sini kita LS atau least square di sini, kemudian oke. Nah, ini merupakan hasil estimasi dengan menggunakan metode PLS. Kita kasih nama terlebih dahulu. Di bagian yang ini equation underscore PLS. Nah, seperti ini. Di sini kita bisa melihat dependent variabelnya itu log Y, metodenya panel least square, periode include-nya 20, dimulai pada tahun 1935 sampai 1954. Terdapat variabelnya yaitu C, kemudian log X1, log X2, R square. Untuk PLS ini tidak ada perbedaan antara cross section dan time series. Jadi untuk PLS tidak ada heterogenitas. Cara membacanya itu masih sama dengan metode OLS. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai hasil estimasi dari praktikum yang telah dilakukan oleh teman saya sebelumnya. Yang pertama ada model PLS. Dari model PLS ini dihasilkan yang pertama nilai konstanta sebesar minus 2,783. Artinya apabila nilai harga saham dan nilai kapital adalah 0, maka nilai investasi akan turun sebesar 2,783%. Yang kedua, nilai koefisien regresi harga saham atau X1 itu sebesar 0,906414. Artinya jika harga saham naik sebesar 1%, maka nilai investasi akan naik sebesar 0,91% dalam kondisi ceteris paribus. Yang ketiga, koefisien regresi dari variabel X2 atau nilai kapital adalah 0,302480. Artinya jika nilai kapital naik sebesar 1%, maka nilai investasi akan naik sebesar 0,31% dalam kondisi ceteris paribus. Yang keempat, dalam pengujian uji T dengan nilai alfa sebesar 0,05, variabel harga saham dan nilai T hitungnya sebesar 19,03 dan nilai T hitung dari nilai kapital itu sebesar 5,33, di mana lebih besar dari T tabelnya yaitu sebesar 1,6648, maka HO ditolak, di mana artinya kedua variabel bebas ini berpengaruh secara signifikan terhadap investasi. Nah, untuk metode yang selanjutnya yaitu kita menggunakan metode FRAME. Di sini kita bisa langsung copy objek supaya cepat. Nah, seperti ini. Yang selanjutnya, karena kita akan menggunakan metode FRAME, kita estimasi ulang di estimate panel option. Nah, di sini kita bisa melihat ada efek specification terdiri dari cross section dan period. Di sini kita hanya melihat perbedaan antara cross saja. Dilihat dari cross section dan period tadi, katakanlah data ini selama 20 tidak ada hal yang membedakan, sehingga efeknya kita hanya meletakkan di cross section, hanya melihat perbedaan antara cross saja. Nah, pada cross section ini non ini kita menggunakan metode PLS. Karena kita akan menggunakan metode FRAME, bisa kita ganti yaitu menjadi fix seperti ini. Untuk wave maupun yang ini kita biarkan terlebih dahulu, kemudian kita oke. Nah, seperti ini kita kasih nama terlebih dahulu, name equation FRAME, kemudian kita oke. Ini merupakan hasil estimasi dari metode FRAME. Di sini masih sama, dependent variabelnya log Y,
Metodenya masih panel least square. Untuk variabelnya masih sama, terdiri dari C, log X1, log X2. Nah, kemudian di sini ada cross section fixed. Secara teoritis, baik metode FEM maupun REM itu secara nyata menunjukkan adanya keberagaman atau heterogenitas. Sedangkan untuk metode PLS yang tadi sudah kita estimasi itu tidak terdapat heterogenitas. Konstanta di sini merupakan rata-rata konstanta. Nah, untuk koefisien regresinya ini sama saja cara membacanya. Untuk cross sectionnya di sini terdapat fix, yaitu dummy variabel, sehingga pada EVIUS pada dasarnya menggunakan LSDV, yaitu least square dummy variable. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai metode FEM ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Kedua, ada fixed effect model atau FEM. Dari FEM ini dihasilkan yang pertama nilai konstanta sebesar minus 1,008042, artinya apabila harga saham dan nilai kapital adalah 0, maka investasi akan turun sebesar 1,00842%. Kedua, nilai koefisien regresi harga saham atau X1 sebesar 0,570443, artinya jika harga saham naik sebesar 1%, maka nilai investasi akan naik sebesar 0,57% ceteris paribus. Yang ketiga, koefisien regresi dari nilai kapital atau X2 sebesar 0,352097, artinya jika nilai kapital naik sebesar 1%, maka nilai investasi akan naik sebesar 0,35% dalam kondisi ceteris paribus. Kemudian, dalam uji T dengan nilai alfa sebesar 0,05 variabel harga saham, nilai T hitungnya sebesar 4,884 dan nilai T hitung dari nilai kapital sebesar 6,481, di mana nilai T hitung dari kedua variabel lebih besar dari T tabel, yaitu 1,6648, maka HO ditolak, yang artinya kedua variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap investasi. Oke, baik, untuk metode yang selanjutnya yaitu metode REM, masih sama, yaitu objek, copy object. Nah, seperti ini untuk mengganti menjadi metode REM, kita estimate, panel option. Nah, pada cross section ini diganti menjadi random, kemudian oke. Nah, di sini terlihat bahwasanya terjadi perubahan pada metodenya. Yang tadi hanya panel least square, di sini menggunakan metode panel EGLS. Kita kasih nama terlebih dahulu, nama yaitu equation REM. Nah, oke, seperti ini. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Zakia. Ketiga, ada random effect model atau REM. Dari REM ini dihasilkan yang pertama nilai konstanta sebesar minus 1,185062, artinya apabila harga saham dan nilai kapital adalah 0, maka nilai investasi akan turun sebesar 1,18% dalam kondisi ceteris paribus. Yang kedua, ada harga saham. Nilai koefisien dari harga saham atau X1 itu sebesar 0,608437, artinya jika harga saham naik sebesar 1%, maka nilai investasi akan naik sebesar 0,61% dalam kondisi ceteris paribus. Yang ketiga, ada nilai koefisien dari nilai kapital atau X2 sebesar 0,341992, artinya jika nilai kapital ini naik sebesar 1%, maka nilai investasi akan naik sebesar 0,34% dalam kondisi ceteris paribus. Kemudian yang keempat, ada dalam uji T dengan nilai alfa sebesar 0,05 variabel harga saham, nilai T hitungnya sebesar 5,5184 dan nilai T hitung dari nilai kapital sebesar 6,435, di mana kedua variabel ini nilai T hitungnya lebih besar daripada
nilai T-table yaitu sebesar 1,6648, maka HO ditolak. Artinya kedua variabel bebas yaitu harga saham dan nilai kapital berpengaruh secara signifikan terhadap investasi. Baik, setelah kita melakukan estimasi data menggunakan metode PLS, FEM maupun REM, langkah yang selanjutnya yaitu kita akan melakukan pemilihan model. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan model estimasi data panel. Ketika kita akan memilih antara metode PLS ataupun FEM, kita dapat melakukan uji Chow. Berikut ini merupakan asumsinya. Ketika kita akan memilih metode PLS ataupun REM, kita bisa menggunakan uji Bruce-Bagan LM. Namun, ketika kita akan memilih metode FEM ataupun REM, kita dapat menggunakan uji Hausman. Berikut ini merupakan asumsinya. Kita kembali lagi ke EViews. Untuk pengujian yang pertama yaitu uji Chow, kita bisa menggunakan FEM ini, View, Fixed ini, kemudian Like. Nah, seperti ini. Ini merupakan uji Chow. Untuk yang selanjutnya yaitu uji Bruce-Bagan menggunakan estimasi PLS, sama caranya View, kemudian lecturing ini. Ternyata dalam uji Bruce-Bagan ini terdapat error message, kita tekan OK. Nah, kenapa muncul seperti ini? Hal ini sering tidak dapat dimunculkan karena adanya keterbatasan data. Oke, untuk uji Bruce-Bagan kita tidak bisa. Yang selanjutnya yaitu uji Hausman, kita menggunakan estimasi REM. Caranya masih sama seperti tadi, View, Fixed, kemudian Hausman test. Nah, seperti ini. Ini merupakan uji Hausman. Untuk dari ketiga pemilihan model ini, ternyata metode REM yang paling efektif untuk digunakan. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, sehingga kita mengetahui mengapa metode REM ini lebih efisien ketimbang metode yang lainnya. Selanjutnya, memilih model yang paling tepat, apakah model PLS atau Fixed Effect Model atau Random Effect Model. Dalam memilih model yang paling tepat, dilakukan 3 uji. Yang pertama ada uji Chow, yaitu untuk memilih model PLS atau VEM yang paling tepat. Dengan keputusan, FEM akan terpilih jika nilai probabilitas cross-section chi-square-nya di bawah 0,05, sedangkan PLS yang akan terpilih jika nilai probabilitas cross-section chi-square-nya itu lebih dari 0,05. Dengan catatan, jika PLS terpilih, maka dilanjutkan ke uji Lagrange multiplier atau LM. Namun, jika FEM yang terpilih, maka akan dilanjutkan ke uji Hausman. Yang kedua ada uji Hausman. Ini untuk memilih model VEM atau REM yang paling tepat. Keputusannya, FEM yang akan terpilih jika nilai cross-section chi-square-nya itu di bawah 0,05, sedangkan REM yang akan terpilih jika nilai cross-section chi-square-nya itu lebih dari 0,05. Dengan catatan, jika FEM yang terpilih, maka selesai. Kemudian, jika REM yang terpilih, maka dilanjutkan ke uji Lagrange multiplier. Yang ketiga ada uji Lagrange multiplier atau LM. Ini untuk memilih model PLS atau REM yang paling tepat. Keputusannya, REM yang akan terpilih jika nilai botnya itu di bawah 0,05, sedangkan PLS yang akan terpilih jika nilai botnya itu lebih dari 0,05. Dengan catatan, apapun yang terpilih, baik itu REM atau PLS yang paling tepat, maka selesai. Pertama, uji Chow, yaitu untuk memilih model PLS atau FEM yang paling tepat. Nah, dari hasil uji Chow ini, dapat dilihat nilai probabilitas cross-section chi-square-nya itu di bawah 0,05. Oleh karena itu, Fixed Effect Model yang terpilih. Dan karena Fixed Effect Model yang terpilih, maka akan dilanjutkan dengan uji Hausman. Dalam uji Hausman, ini dilakukan untuk memilih model FEM atau REM yang paling tepat. Dari hasil uji Hausman, didapatkan nilai cross-section chi-square-nya, yakni sebesar 2, yang artinya lebih besar dari 0,05,
Jadi model yang terpilih adalah random effect model. Dan karena random effect model yang terpilih, maka harus dilanjutkan ke uji Legendre multiplier. Yakni dalam uji Legendre multiplier untuk memilih model FEM atau juga REM. Tetapi tidak dapat dilakukan estimasi, jadi tidak ada hasilnya dikarenakan adanya keterbatasan data. Baik, setelah dijelaskan oleh rekan saya mengapa kita menggunakan REM, ada pengujian yang harus kita lakukan yaitu uji asumsi klasik. Ada dua hal. Yang pertama yaitu uji normalitas residual, yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Baiklah, untuk uji asumsi klasik yang pertama, kita berfokus saja pada REM ini. Kita bisa klik view, residual diagnostik, kemudian histogram. Nah, ini merupakan uji normalitasnya seperti ini. Untuk yang kedua yaitu uji multikolinearitas, kita bisa klik quick, group statistik, correlation. Oke, nah ini merupakan uji multikolinearitasnya. Nah, untuk kesimpulan secara garis besar yang dapat saya ambil untuk pengujian asumsi klasik, untuk pengujian yang pertama yaitu normalitas residual, ternyata datanya tersebar normal. Untuk yang multikolinearitas, ternyata PFE-nya itu lebih kecil dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya multikolinearitas dalam data tersebut. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, uji asumsi klasik untuk random effect model. Nah, karena random effect model yang terpilih, maka dilakukan dua uji asumsi klasik. Yang pertama, ada uji normalitas residual. Nah, dalam uji normalitas residual ini dilakukan uji chi-square, yakni hipotesisnya HO-nya residu tersebar secara normal dan HA-nya residu tersebar tidak normal dengan nilai Jar-Kuebera sebesar 2,058039, DF-nya sebesar 2, dan nilai chi-square tabelnya sebesar 5,991. Maka kesimpulannya adalah nilai chi-square hitung atau nilai Jar-Kueberanya sebesar 2,058039 ini lebih kecil dari nilai chi-square tabelnya 5,911, yakni maka masuk ke daerah terima HO yang artinya residunya tersebar secara normal. Kemudian yang kedua ada deteksi multikolinearitas. Nah, dari perhitungan VIF, jadi nilainya bisa kita lihat nilai VIF dari X1 dan X2 itu lebih kecil dari 10 sehingga diduga tidak ada multikolinearitas.